Ada satu pengetahuan yang hidup di tanah Jawa, namun jarang benar-benar diajarkan. Ia dibicarakan dengan setengah suara, diwariskan lewat isyarat, dan sering disalahpahami sebagai dunia klinik semata. Namanya kebatinan Jawa. Tetapi pertanyaannya bukan apa itu kebatinan, melainkan apa yang sengaja tidak pernah diajarkan tentangnya. Bayangkan sebuah sumur tua di tengah hutan. Banyak orang menimba airnya, tetapi hanya sedikit yang menoleh ke dalam, bertanya seberapa dalam sumur itu sebenarnya. Kebatinan Jawa seperti sumur itu. Yang tampak di permukaan adalah tirakat, simbol, dan laku. Namun di dasarnya, ia adalah peta kesadaran, sebuah cara membaca diri, semesta, dan kehendak yang maha mengatur tanpa banyak kata. Selama berabad-abad, kebatinan sering dikemas sebagai ilmu rahasia, bahkan ditakuti. Ada yang menganggapnya jalan kesaktian, ada pula yang menuduhnya menyimpang. Padahal, justru disitulah letak penyamaran terbesarnya. Kebatinan tidak pernah mengajarkan cara menguasai dunia. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, cara tidak dikuasai oleh diri sendiri. Video ini tidak akan mengajak Anda mempercayai apapun, tidak pula mengikat Anda pada keyakinan tertentu. Yang akan kita lakukan adalah membuka kembali lapisan-lapisan makna yang lama terkubur oleh mitos, salah tafsir, dan ego spiritual. Kita akan menyentuh kebatinan sebagai jalan adab batin, selaras dengan kesadaran ketauhidan, tanpa menyebutnya secara keras, tanpa menjadikannya slogan. Kita akan menelusuri mengapa kebatinan Jawa jarang diajarkan secara utuh, mengapa para leluhur lebih memilih simbol daripada definisi, mengapa diam dianggap lebih tinggi daripada mantra, dan mengapa orang yang benar-benar ngerti justru terlihat paling biasa. Di balik semua itu, ada satu rahasia yang jarang diungkap, bahwa kebatinan sejati bukan tentang menjadi istimewa, melainkan tentang menjadi jernih. Bukan tentang melihat yang gaib, tetapi membersihkan cara melihat yang nyata. Jika Anda merasa dunia hari ini terlalu bising, terlalu penuh klaim kebenaran, dan terlalu haus pengakuan, maka pembahasan ini mungkin bukan kebetulan. Mari kita mulai perlahan, karena pengetahuan ini tidak datang dengan suara keras. Ia datang saat batin cukup hening untuk mendengarkan. Untuk memahami kebatinan Jawa, kita harus melepaskan kebiasaan berpikir modern yang serba tertulis, serba sistematis, dan ingin semua hal dijelaskan secara terang. Kebatinan lahir dari zaman ketika pengetahuan tidak disimpan dalam buku, tetapi dihidupkan dalam laku. Ia tumbuh dari peradaban agraris Nusantara, di mana manusia hidup sangat dekat dengan alam, ritme waktu, dan kesadaran akan keteraturan kosmis. Sebelum istilah kebatinan dikenal luas, orang Jawa menyebutnya dengan kata yang lebih sederhana, ngelmu. Namun ngelmu di sini bukan pengetahuan intelektual. Ia adalah pemahaman yang menyatu dengan pengalaman batin. Karena itu, leluhur Jawa tidak pernah memisahkan antara filsafat, etika, dan spiritualitas. Semuanya menyatu dalam cara hidup. Jejak kebatinan bisa ditelusuri dalam naskah-naskah lama seperti Serat Wedatama, Serat Wirid Hidayat Jati, hingga suluk-suluk yang ditulis dengan bahasa simbolik. Tetapi yang jarang disadari, teks-teks itu bukanlah buku panduan. Mereka lebih mirip peta kabur, hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah berjalan. Bagi yang belum, isinya akan terasa membingungkan, bahkan berbahaya jika disalahartikan. Disinilah letak kebijaksanaan para leluhur. Mereka sadar bahwa pengetahuan batin tidak aman jika disebarkan tanpa kesiapan jiwa. Maka kebatinan tidak diajarkan secara terbuka. Ia diwariskan melalui keteladanan, kesunyian,
dan hubungan batin antara guru dan murid. Bukan untuk menciptakan eksklusivitas, tetapi untuk melindungi manusia dari ilusi spiritualnya sendiri. Secara filosofis, kebatinan Jawa berakar pada kesadaran tentang tatanan tunggal semesta, bahwa segala yang tampak beragam sejatinya bergerak dalam satu kehendak besar. Namun kesadaran ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibahas secara teoretis. Ia harus dirasakan. Karena ketika dibahas tanpa kesiapan batin, ia berubah menjadi kesombongan, merasa paling tahu, paling menyatu, paling benar. Seiring masuknya berbagai pengaruh luar, politik, kolonialisme, dan pertarungan ideologi, kebatinan mengalami pergeseran makna. Ia dipersempit menjadi praktik mistik, dicurigai sebagai ancaman, atau direduksi menjadi budaya semata. Bahkan di zaman modern, kebatinan sering dijual sebagai jalan pintas menuju ketenaran spiritual dan kesaktian instan. Padahal justru karena alasan itulah, banyak bagian kebatinan sengaja tidak diajarkan. Bukan karena rahasia itu gelap, tetapi karena manusia belum siap menerima cahaya tanpa silau. Leluhur Jawa memahami satu hal yang sering kita lupakan hari ini. Tidak semua kebenaran perlu diumumkan, sebagian harus ditumbuhkan. Dan dari sinilah kita mulai masuk ke inti persoalan. Apa sebenarnya yang disembunyikan itu? Apa yang luput dari pengajaran formal tentang kebatinan Jawa? Untuk menjawabnya, kita harus melangkah lebih dalam, bukan ke arah luar, melainkan ke ruang batin yang jarang disentuh. Jika Anda siap, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada satu kesalahpahaman besar tentang kebatinan Jawa yang terus diwariskan hingga hari ini. Banyak orang mengira kebatinan adalah sesuatu yang ditambahkan, ilmu tambahan, kemampuan tambahan, atau lapisan baru di atas diri manusia. Padahal, yang tidak pernah diajarkan secara terbuka adalah ini. Kebatinan sejati justru bekerja dengan mengurangi, bukan menambah. Para leluhur Jawa memahami bahwa sumber kekacauan batin bukan karena manusia kurang ilmu, tetapi karena terlalu penuh. Penuh keinginan, penuh citra diri, penuh ambisi untuk terlihat lebih. Maka, langkah pertama dalam kebatinan bukan mempelajari apapun, melainkan meluruhkan. Meluruhkan keakuan yang halus, yang sering menyamar sebagai kesalehan, kebijaksanaan, bahkan kerendahan hati. Inilah sebabnya kebatinan tidak pernah diajarkan secara sistematis seperti pelajaran biasa. Tidak ada kurikulum resmi, tidak ada tahapan baku yang bisa dipamerkan. Karena setiap manusia membawa beban batin yang berbeda. Yang perlu dilepaskan pun berbeda, dan ini tidak bisa diseragamkan. Orang Jawa menyebut proses ini sebagai ngresiki rasa, membersihkan rasa. Namun rasa di sini bukan emosi dangkal. Ia adalah pusat kesadaran, tempat niat, pikiran, dan kehendak bertemu. Selama rasa masih keruh, apapun yang dipelajari akan ikut keruh. Doa menjadi tuntutan, tirakat menjadi transaksi, diam pun berubah menjadi strategi. Disinilah kebatinan sering disalahpahami. Banyak yang meniru bentuk luarnya, puasa, semedi, tapa bisu, tanpa memahami ruhnya. Ibarat seseorang yang menghafal peta, tetapi tidak pernah benar-benar berjalan. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan laku sebagai kewajiban, melainkan sebagai alat diagnosis batin. Laku adalah cermin. Ia menunjukkan seberapa jujur seseorang pada dirinya sendiri. Ada satu kisah lama yang jarang dibicarakan. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Kapan saya akan sampai?" Sang guru menjawab, "Saat kamu berhenti bertanya kemana." Jawaban ini sering dianggap teka-teki, padahal maknanya sederhana dan dalam.
Kebatinan tidak membawa manusia ke tempat baru. Ia membawa manusia pulang. Yang tidak pernah diajarkan adalah bahwa kebatinan tidak bertujuan membuat hidup terasa istimewa. Justru sebaliknya, ia melatih manusia untuk sanggup hidup biasa tanpa kehilangan kesadaran. Makan dengan sadar, bekerja tanpa diperbudak hasil, beribadah tanpa merasa lebih suci. Dalam pandangan Jawa, inilah laku tertinggi ketika batin tegak meski hidup tampak sederhana. Kebatinan juga tidak pernah mengajarkan pelarian dari dunia. Dunia bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah keterikatan yang berlebihan. Maka kebatinan mengajarkan jarak batin, bukan jarak fisik. Seseorang bisa hidup di tengah keramaian, tetapi batinnya tidak ikut gaduh. Inilah makna sejati dari sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari pamrih, sibuk dalam tanggung jawab. Namun pengetahuan ini jarang disampaikan secara gamblang, karena jika disampaikan mentah-mentah, ia mudah disalahgunakan oleh ego spiritual. Orang bisa merasa sudah sampai hanya karena merasa lebih tenang. Padahal, ketenangan tanpa kejujuran hanyalah bentuk lain dari penipuan diri. Maka kebatinan Jawa selalu meninggalkan ruang kosong dalam ajarannya. Ruang yang memaksa manusia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah yang saya cari ini kebenaran atau hanya ketenangan palsu? Apakah laku ini mendekatkan saya pada kerendahan hati atau justru memperhalus kesombongan? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang lebih sunyi dan lebih jarang dibahas, tentang paradoks kebatinan, tentang mengapa semakin dalam seseorang melangkah, semakin sedikit yang bisa ia ceritakan, dan mengapa justru disitulah kebatinan mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Semakin dalam seseorang memasuki kebatinan Jawa, semakin ia berhadapan dengan sebuah paradoks yang jarang dibicarakan, bahwa pengetahuan batin yang sejati justru menghilangkan keinginan untuk menjelaskan. Di titik ini, kebatinan berhenti menjadi sesuatu yang bisa diceritakan dan berubah menjadi sesuatu yang hanya bisa dijalani. Inilah salah satu hal yang tidak pernah diajarkan secara terang, bahwa dalam kebatinan Jawa, mengerti bukanlah puncak. Justru ketika seseorang merasa sudah mengerti, disitulah ia perlu paling waspada. Leluhur Jawa sangat memahami bahaya pengetahuan tanpa adab. Maka, mereka menyisipkan kebijaksanaan ini dalam bentuk paradoks dan simbol, bukan definisi. Ambil contoh konsep rasa sejati. Banyak orang mengira rasa adalah intuisi atau perasaan halus. Padahal dalam kebatinan, rasa sejati adalah kesadaran yang tidak berpihak. Ia tidak membela senang, tidak menolak susah. Ia hadir seperti cermin, memantulkan apa adanya tanpa komentar. Namun justru karena itu, rasa sejati sering disalahpahami sebagai dingin, pasif, atau tidak peduli. Padahal disitulah letak kedalamannya. Rasa sejati bukan mati rasa, tetapi bebas dari reaksi berlebihan. Dalam bahasa modern, ini mirip dengan kesadaran yang stabil. Dalam bahasa kebatinan, ini disebut waspada lan eling, sadar dan ingat. Sadar terhadap gerak batin sendiri dan ingat bahwa segala sesuatu berada dalam kuasa yang lebih tinggi dari kehendak manusia. Paradoks lain yang jarang dibahas adalah tentang kesaktian. Kebatinan Jawa tidak pernah menolak kemungkinan kemampuan batin. Namun yang tidak diajarkan secara terbuka adalah bahwa kemampuan itu bukan tanda kemajuan, melainkan ujian. Banyak laku berhenti bukan karena gagal, tetapi karena berhasil terlalu cepat. Ketika seseorang mulai merasa istimewa, kebatinannya justru mulai runtuh dari dalam. Karena itu,
para leluhur sengaja menyembunyikan tahap-tahap lanjut kebatinan di balik bahasa yang membumi. Bukan membahas cahaya, tetapi membahas adab. Bukan membahas penyatuan, tetapi membahas sikap hidup. Sebab dalam pandangan Jawa, jika adab belum beres, maka apapun yang tinggi akan berubah menjadi beban. Ada pula kesalahpahaman tentang tujuan akhir kebatinan. Banyak yang mengira tujuannya adalah manunggaling kaulalan Gusti sebagai pengalaman ekstatis. Padahal yang jarang diungkap adalah bahwa penyatuan itu bukan peristiwa, melainkan keadaan batin yang stabil. Bukan sesuatu yang dicapai sekali lalu selesai, tetapi dijaga setiap hari lewat kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Disinilah kebatinan Jawa sangat halus dan berbahaya bagi ego. Ia tidak memberi panggung, tidak memberi identitas baru, tidak memberi gelar. Bahkan, semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia tampak biasa. Ia tidak sibuk mengoreksi orang lain, tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia bekerja, berkeluarga, beribadah, dan bermasyarakat dengan wajar. Namun, batinnya tidak mudah goyah. Inilah mengapa banyak orang yang benar-benar menjalani kebatinan tidak pernah menyebut dirinya pelaku kebatinan. Mereka justru menghindari label, karena label menciptakan jarak. Dan kebatinan sejati bekerja dengan menghapus jarak antara pikiran dan tindakan, antara niat dan perbuatan, antara yang tampak lahir dan yang bergetar di dalam. Yang juga jarang dibicarakan adalah bahwa kebatinan Jawa sangat ketat dalam urusan kejujuran batin. Tidak ada ruang untuk berdamai dengan kebohongan kecil. Sekali seseorang berkompromi dengan batinnya sendiri, laku akan menjadi kosong. Tampak jalan tetapi tidak bergerak. Ramai praktik tetapi sepi perubahan. Maka kebatinan tidak pernah cocok dengan budaya pamer. Ia tumbuh dalam sunyi, ia matang dalam kesabaran, dan ia diuji bukan saat seseorang sendirian, tetapi justru saat ia berada di tengah dunia, saat diuji oleh pujian, tekanan, dan godaan kuasa. Semua ini membawa kita pada satu pemahaman penting, bahwa kebatinan Jawa bukan warisan masa lalu yang usang, melainkan ilmu hidup yang sangat relevan hari ini. Namun relevansinya baru terasa jika ia dibawa turun ke keseharian, bukan disimpan di kepala. Dan di sanalah bagian terpenting menanti. Bagaimana pengetahuan yang sunyi ini bisa benar-benar hidup dalam cara kita berpikir, bekerja, dan menyikapi dunia modern yang gaduh. Di bagian berikutnya, kita akan membahas penerapan praktis kebatinan Jawa, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai sikap hidup yang membumi dan membebaskan. Kebatinan Jawa tidak menuntut seseorang mengubah penampilan, meninggalkan dunia, atau menjalani ritual yang berat. Justru sebaliknya, ia bekerja paling efektif di tengah kehidupan biasa saat seseorang berhadapan dengan pekerjaan, keluarga, konflik, dan kelelahan batin yang nyata. Disinilah kebatinan diuji, bukan di tempat sunyi yang steril dari godaan. Penerapan pertama yang paling mendasar adalah mengelola perhatian. Orang Jawa menyebutnya eling. Eling bukan mengingat sesuatu secara terus-menerus, tetapi menjaga kesadaran agar tidak larut. Saat marah, eling bahwa marah sedang hadir. Saat senang, eling bahwa senang pun akan berlalu. Kesadaran sederhana ini menciptakan jarak batin yang sehat. Kita tidak menekan emosi, tetapi juga tidak dikendalikan olehnya. Penerapan kedua adalah nrimo yang aktif. Banyak orang salah paham, mengira nrimo berarti pasrah tanpa usaha. Dalam kebatinan Jawa, nrimo adalah menerima kenyataan setelah ikhtiar dilakukan. Ia melatih batin untuk tidak memberontak pada hasil. Bekerja sungguh-sungguh tanpa menggadaikan ketenangan pada target.
Ini sangat relevan di zaman yang mengukur nilai manusia dari pencapaian lahir semata. Penerapan berikutnya adalah menjaga kebersihan niat. Kebatinan mengajarkan bahwa niat yang keruh akan mengotori tindakan, sehalus apapun niat itu tampak. Dalam praktiknya, ini berarti berani bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak, apakah ini dorongan tanggung jawab atau hanya kebutuhan untuk diakui? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jika dijawab jujur, ia mampu memotong banyak konflik batin. Ada pula praktik yang sangat halus namun kuat, yaitu diam yang sadar. Bukan diam karena takut bicara, tetapi diam yang lahir dari kejelasan. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pendapat perlu diluruskan. Dalam diam yang sadar, energi tidak tercecer, pikiran menjadi tajam tanpa harus keras. Ini berbeda dengan apatis. Justru dari diam inilah keputusan yang tepat sering muncul. Kebatinan Jawa juga mengajarkan keselarasan antara batin dan peran sosial. Seseorang tidak perlu meninggalkan perannya sebagai pekerja, orang tua, atau anggota masyarakat. Yang diubah bukan perannya, tetapi cara memikulnya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, namun tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Berbuat baik tanpa mencatat jasa, menolong tanpa berharap dikenang. Dalam menghadapi rintangan batin, cemas, iri, kecewa, kebatinan tidak menyarankan perlawanan keras. Yang diajarkan adalah ngemong rasa. Mengasuh rasa seperti mengasuh anak kecil. Diperhatikan, tidak dimarahi, tetapi juga tidak dituruti semua maunya. Dengan cara ini, batin menjadi matang, bukan tertekan. Salah satu jebakan terbesar dalam menerapkan kebatinan adalah keinginan untuk terlihat lebih sadar dari orang lain. Ini adalah bentuk ego yang paling halus. Karena itu, kebatinan Jawa selalu mengingatkan, jika laku membuatmu merasa lebih tinggi, maka ada yang keliru. Tanda laku yang benar justru membuat seseorang lebih sederhana, lebih sabar, dan lebih mudah memahami keterbatasan manusia lain. Dalam dunia yang penuh kebisingan informasi, kebatinan Jawa menawarkan sesuatu yang langka, kejernihan tanpa pelarian. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi batin yang tidak runtuh saat masalah datang. Ia tidak menjanjikan jawaban instan, tetapi keteguhan untuk berjalan meski jawaban belum terlihat. Dan ketika kebatinan benar-benar hidup dalam keseharian, ia tidak lagi terasa sebagai ajaran. Ia menjadi watak, menjadi cara bernapas, menjadi sikap diam-diam yang menuntun setiap langkah tanpa perlu diumumkan. Di titik inilah kita siap menutup pembahasan ini, bukan dengan kesimpulan yang menikat, tetapi dengan ruang hening untuk merenung. Karena kebatinan Jawa sejak awal tidak pernah ingin ditutup dengan jawaban. Ia ingin dijalani. Jika Anda siap, kita akan masuk ke bagian terakhir, penutup yang merangkum semuanya, sekaligus meninggalkan satu pertanyaan yang patut dibawa pulang. Jika kita menarik benang dari seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Kebatinan Jawa tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi jalan yang mencolok. Ia tidak menawarkan identitas baru, tidak menjanjikan keistimewaan, dan tidak memberi rasa telah sampai. Justru sebaliknya, semakin seseorang mendekatinya, semakin ia dilepaskan dari kebutuhan untuk terlihat tahu. Apa yang tidak pernah diajarkan tentang kebatinan Jawa adalah bahwa inti ajarannya bukan pengetahuan, melainkan pembentukan watak batin. Bukan tentang seberapa banyak yang dipahami, tetapi seberapa jujur seseorang pada dirinya sendiri. Bukan tentang pengalaman puncak, tetapi tentang keteguhan dalam keseharian yang seringkali sunyi dan tidak diapresiasi. Leluhur Jawa menyadari bahwa kebenaran yang paling berbahaya bukan yang salah, melainkan yang setengah benar. Maka kebatinan sengaja disampaikan dalam lapisan, simbol, dan keheningan, bukan untuk menyulitkan,
tetapi untuk melatih kedewasaan batin, agar manusia tidak tergesa-gesa mengklaim apa yang belum sanggup ia jaga. Dalam dunia yang gemar berteriak tentang kesadaran, kebatinan Jawa justru mengajarkan menjadi tenang tanpa mengumumkan ketenangan. Dalam zaman yang mengukur nilai dari pengaruh dan pengakuan, kebatinan menuntun manusia untuk kembali ke ukuran yang lebih sunyi. Apakah batin masih lurus ketika tidak ada yang melihat? Tidak ada ajakan besar di akhir lagu kebatinan. Tidak ada sumpah, tidak ada gelar. Yang ada hanyalah kesanggupan untuk hidup dengan lebih jernih, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab atas setiap niat dan tindakan. Dan justru karena itu, kebatinan sangat dekat dengan nilai keesaan, keteraturan, dan amanah, tanpa perlu meniparkannya sebagai panji. Mungkin itulah sebabnya kebatinan Jawa terasa asing di zaman ini. Ia tidak cocok dengan budaya instan. Ia menuntut kesabaran, keheningan, dan keberanian untuk berjumpa dengan diri sendiri tanpa topeng. Namun bagi mereka yang bersedia berjalan pelan, kebatinan bukan beban. Ia menjadi penopang. Sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu pertanyaan yang patut dibawa pulang. Bukan untuk dijawab sekarang, tetapi untuk direnungkan dalam diam. Jika semua simbol, lagu, dan pencarian dilepaskan, siapakah kita saat tidak lagi berusaha menjadi apa-apa? Jika pembahasan ini terasa menggugah, Anda tahu apa yang perlu dilakukan. Bukan sekedar menyukai atau membagikan, tetapi mungkin meluangkan waktu untuk diam sejenak dan mendengarkan batin sendiri. Karena pengetahuan ini tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat kita cukup hening untuk menyadarinya.